Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila al-ayah. Dengan hormat, dengan penghormatan yang sempurna untuk Pak Haji Arif sebagai pembimbing Bapak Ibu di tahun 2002 ini, yang tidak hanya di tanah air tapi selama di tanah suci Makkah, Madinah sampai kepulangan, insya Allah Bapak Ibu bersama Bapak Haji Arif. Ya, inilah mengapa hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu setelah konsul sama beliau. Kira-kira 4 Juni Ba'da Duhur bisa nggak? Nah, malah beliau juga mengusulkan Ba'da Duhur. Intinya ini penting Bapak Ibu ya, supaya Ibu Bapak lebih dekat sama pembimbing kita. Karena kalau saya jauh, Pak Ali nggak berangkat, jadi ibu nggak bisa lagi komunikasi sama Pak Ali selama di tanah suci. Ya, kalau menurut saya lebih baik sama Pak Haji Arif aja, lebih aman. Ya, tapi permintaan itu adalah yang sesuai dengan prosedural haji. Artinya dalam titik-titik tertentu ada yang tidak perlu ke Pak Haji Arif juga. Bisa minta diantar ke toilet, ya enggak lah itu mah. Ya, itu satu contoh yang Bapak Ibu langsung paham maksudnya ya. Tapi kalau urusan program, urusan pengajian, urusan manasik, urusan wukuf, mabit Musdalifah di Mina, tawaf ifadah, tawaf wada, kemudian apa yang dilakukan di Madinah, walaupun tidak ada kaitan dengan ibadah haji, ya. Berarti Ibu kan ke Madinah dulu akhirnya nih. Karena gelombang pertama, ya, jadi aman juga Bapak kait ihramnya masukin koper aja, atau nanti lebih detail lah dari Pak Arif. Ini penting, ya. Jadi ada hal-hal yang tertentu tidak bisa juga segala rupa ke Pak Arif. Sampai Pak Haji tolong beliin rinso ke bawah, ya kira-kira lah itu mah ya. Atau Pak Haji tolong nih laundry 2 kilo ke bawahin, ya kira-kira, bukan hal itu. Tapi yang berkaitan dengan Pak Arif, tawaf, sa'i, misalnya ada yang gak sanggup nih jalan, perlu roda, segera permintaannya jangan pas mau mulai tawaf, jauh sebelumnya, dan gak usah merasa gimana, enggak, tetap sempurna itu ya. Jadi betul-betul dikomunikasikan, mungkin ke Karo dulu, ke Karong, baru ke Pak Haji Arif gitu ya. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Makanya penting pertemuan ini bertemu sama beliau. Ini acaranya Walimatus Safar MDA. Ya. Kalau Walimatus Safar Ansoriyah kan tanggal berapa itu? Ya, itu di lokasi. Kalau saya bikin lagi di rumah nggak enak, RT, RW, Hansip nggak diundang, nggak enak. Kalau di sini kan aman udahlah. Jadi Walimatus Safar MDA-nya khusus di sini dengan menghadirkan Pak Haji Arif. Bapak Ibu, saya ingin menekankan bahwa haji itu ibadah haji yang menitik beratkan kepada finansial, kemudian fisik dan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah untuk manusia berhaji menuju ke sana itu sesuai kemampuan. Nah, kemampuan itu finansial. Berapa ONH tahun ini Bapak Ibu sudah melunasi? Ya, 35 juta. Ya, kurang lebih apa 34? Segitu. Ya, 35 lebih lah. Sebetulnya dari pemerintah ONH itu aslinya 70 juta, cuma dari subsidi pemerintah. Kemudian update terbaru bahwa Saudi menaikkan harga khususnya untuk Armina, Arafah, Musdalifah, Mina, itu kenaikan yang kemarin yang ribut sampai orang nyaci-nyaci menteri agama itu ya. Untung saya lihat jamaah Hemdang gak ada yang nyaci menteri ya. Jadi latihan jangan caci-caci, jangan cuma fitnah lah. Karena kenaikan itu memang murni dari Saudi Arabia, bukan Indonesia. Nah, Presiden Jumat kemarin sudah tanda tangan, sehingga Ibu nggak perlu nambah lagi. Jadi ONH tahun ini aslinya berapa Bapak Ibu? 100 juta.
setelah ada kenaikan. 100 nambah enggak? Presiden udah tanda tangan. Ya. Kemudian kalau haji khusus, nah itu baru nambah. Tadi saya rapat pagi juga di travel, banyak sekali jamaah haji yang harusnya berangkat karena ada tambahan mendadak ini, akhirnya banyak yang menunda keberangkatan. Karena tambahannya cukup berat, ada yang 6.000, ada yang 7.000. Nah, Alia wisata kami menaikkan hanya cukup $2.000 saja, sehingga aman, tidak ada yang keluar lagi. Itu kondisi sekarang. Jadi Bapak Ibu juga jangan menyangka yang 65 tahun ketentuan pemerintah, bukan. Itu Saudi yang minta 65 tahun ke bawah yang berangkat haji. Jadi semua hampir 100% sekarang ini ketentuan Saudi Arabia. Oleh karena itu Pak Haji Arif pusing tiap hari, Bu. Karena udah nyuruh saya ngambil koper, gak dapet di timur. Kan beliau yang nyuruh. Pak Kodolinya gak mau ngelarin, gak berani. Akhirnya belum keluar sampai hari ini. Itu tanda haji karena terlalu mepet waktu. Atau seminggu mau lebaran baru diumumkan. Saudi, Indonesia dapat kuota, bayangin aja. Sepengalamannya Indonesia menyelenggarakan haji ada dikira-kira keneng mah tuh dah liur cek menteri tanya cek orang Sunda. Ya sehebat-hebatnya manajemen Indonesia, kalau caranya mendadak begini tetap ada kerepotan gitu ya. Kemudian yang cadangan alhamdulillah, maka saya Pak Deden tadinya nggak mau hadir Pak, saya punya keyakinan masuk. Kalau nggak tahun ini tahun depan, saya yakin benar itu. Kalau nggak tahun ini tahun depan, yakin saya itu. Udah masuk cadangan 2 Pak Firdaus sama Teh Evi. Itu langsung saja urusannya beliau Pak. Jadi mohon maaf agak prosedurnya tidak di Ansoriah, tidak di MDA. Ya, ini langsung di Pak Haji Arif. Karena kalau masuk ke sini repot penggabungan kloternya. Dan itu terserah Pak Arif lah. Jadi Pak Firdaus, Teh Evi urusannya langsung sama tuh ada orang itu. Yang waktu mau marah ke saya nggak jadi, untung ada Pak Uki ya di kendai Pak Deden. Jadi itu bukan berarti terpisah, tetap satu. Cuma kan dalam kondisi begini kita harus gerak cepat penanganannya. Jadi untuk Pak Deden dan Nyonya, insya Allah mudah-mudahan ya kalau ada berkehendak berkas sudah dititip Pak Uki ya. Nanti kalau ada turun lagi misalnya cadangan, mudah-mudahan sudah ada namanya. Dan kita nggak repot lagi nyari data, gitu ya. Jadi intinya Walimatus Safar MDA hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Ya, yang sehat makin berkah, yang sakit banyak sabarnya. Bahkan yang sehat juga harus banyak sabarnya. Oleh karena itu, saya pertemukan langsung dengan Pak Haji Arif supaya Bapak Ibu tidak sungkan mulai dari hari ini dengan beliau sampai pulang lagi ke Indonesia. Ya, Pak Haji dipersilahkan. Dari saya cukup sekian untuk mukadimah. Saya keliling sambil moto-moto Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah Bapak Ibu dirahmati kami sama Allah. Alhamdulillah saya ini kita dipertemukan di Bali boleh ya kan? Sebenarnya kemarin di Ampel yang diundang oleh Pak Ustaz Haji Rahmat Subuh. Insya Allah nanti Bapak Ibu kita sama-sama akan melaksanakan panggilan Allah. Panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama, hayya 'alas shalah. Salat. Panggilan yang pertama ini masih banyak yang dilanggar oleh kita Islam. Panggilan yang kedua, haji. Masih banyak juga orang yang tidak bisa melaksanakan haji. Panggilan yang ketiga adalah maut, mati. Ini nggak bisa ditunda. Semua pasti kita menghadapi maut. Haji ini yang insya Allah Bapak Ibu nanti akan berangkat tanggal 14 Juni. Insya Allah masuk ke asrama hajinya sesuai jadwal itu jam 19, jam 7 malam. Artinya nanti Bapak Ibu jam 6 atau waktu maghrib semuanya sudah harus sampai di asrama haji supaya nanti bisa sholat maghrib di sana. Sehingga karena sore agak macet, tolong agak awal
supaya nanti begitu kita awal sampai ke asrama haji, Bapak Ibu tenang. Ya, kita duduk di gedung SG2. Kemudian yang berikutnya, kita gelombang pertama. Gelombang pertama berada di blok terakhir. Sehingga kita masih langsung menuju ke Madinah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kiai Ali Ansori mengenai barang bawaan, apa yang harus ada di tas paspor, apa yang harus ada di tas tenteng, apa yang harus ada di kotak, dan apa barang yang nggak boleh dibawa. Jadi ibu-ibu tidak perlu membawa pisau dapur, nggak perlu. Barangkali ingin iris bawang dan sebagainya, nggak perlu. Makan sudah dapat 3 kali sama. Yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu cuma obat-obatan yang biasa Bapak Ibu konsumsi. Tapi kalau ada sirup yang melebihi 100 ml, mohon disimpan di dalam koper. Karena melebihi 100 ml tidak boleh ada di tas tenteng, tidak boleh masuk ke kabin. Yang mungkin bawa sabun cair lebih 100 ml, tolong simpan di koper dulu, termasuk sampo. Yang boleh di tas tenteng itu sabun padat atau sampo saset dulu dibawa. Kemudian odornya beli Bapak Ibu yang kecil dulu, yang kecil. Selama nanti di asrama haji. Nanti kan kita tentu di asrama haji masih bermalam. Nanti dulu gosok gigi di sana. Ya nanti insya Allah kalau kita masuknya malam, maka berangkat ke Cengkareng itu nanti insya Allah siang. Terbangnya insya Allah juga malam. Tapi kalau masuknya pagi, berarti nanti terbangnya pagi. Seperti yang tadi kloter 1 GKJ. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu bawa uang banyak-banyak. Karena nanti Bapak Ibu sudah mendapat uang living cost 1.500 rupiah. Itu kalau dirupiahkan 6 juta. 1.500 kali 4.000, 6 juta. Berapa kira-kira cukupnya? Maksimal kalau menurut hitungan saya cukup per orang bawa 5 juta saja maksimal. Kenapa? Karena Bapak Ibu makan sudah dapat. Dan dapat. Kemudian yang berikutnya, karena kita gelombang pertama, Bapak Ibu, artinya di Mekahnya nanti masih agak lama ke waktunya haji, kurang lebih 2 minggu. Tolong nanti dijaga betul kesehatan, jaga betul kondisi, jangan sampai terlalu banyak umroh sebelum haji. Jadi umroh nanti kita laksanakan semua setelah haji. Itu yang dimaksud umroh sunnah. Umroh sunnah. Kalau umroh wajib nanti begitu sudah akan ke Mekah dari Madinah, itu namanya umroh wajib. Ya, umroh wajib dari hotel Madinah semuanya sudah menggunakan pakaian ihram. Untuk ibu-ibu pakai ihram, ya pakai muslim itu udah ihram. Tapi kalau bapak-bapak minimal bawa 1 stem pakaian ihram yang sudah dibagikan dari bank. Maksimal ke bawahnya bawa 2 lembar, ke atasnya 1 lembar saja. Atau saya katakan 1,5 khusus bapak-bapak. Kemudian nanti saya yang akan selalu mendampingi Bapak Ibu di persoalan bimbingan ibadah, baik haji maupun umroh. Tolong nanti Bapak Ibu semua dapat dibersihkan. Koper besar dan tas tenteng semuanya sudah harus digembok. Semuanya harus digembok. Kuncinya Bapak Ibu yakinkan langsung masukkan ke tas paspor. Insya Allah sore ini koper bisa diambil. Ini soalnya jam 4 sampai jam kira-kira jam 19 jam malam bisa ambil ke asrama
dengan huruf besar yang kira-kira bisa dibaca. Koper, kadang mohon ada yang tulisnya kecil. Sehingga Bapak Ibu sendiri bingung nanti beli koper di hotel. Mana koper saya, Ustaz? Mana koper saya kecil? Tidak bisa baca. Kalau sudah dekat sekali baru. Masih aksi selamat pakai hari. Apakah nanti ambilnya di Arsoya? Ya, ini di Arsoya. Tergantung Pak Ustaz syukur nanti. Ya, di Ansoriah ngambil. Kemudian kadang-kadang nanti setelah sampai di sana, ya kan? Sesuaikan saja. Kalau ada sesuatu yang ingin perlu ibu bapak tanyakan, tanya. Jangan ragu-ragu. Karena saya memang menjadi pelayan bapak ibu semua. Tapi kalau sudah dijelaskan sama Ustaz Umur, kemarin itu saya mau bayar 97 juta 987 ribu. Jadi aslinya sekarang itu 97 juta 987 ribu. Itu asli ongkosnya Pak sekarang ini. Tahun ini baru kemarin itu dinaikkan 4.000 rial. Gimana Bu? Iya. 4.000 rial dibandingkan 16 juta. Sebelumnya kan kemarin sudah naik 5 juta kan? Arab tentang lagi naik 4.000 rial 16 juta. Tetapi Bapak Ibu tidak dipungutannya. Dari mana ngambilnya? Dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sudah pelunasan kemarin juga, yang saudara-saudara kita sempat berangkat tahun ini, tahun depan nggak perlu lagi dia nambah. Kalau nambah dahsyat juga. Ya, pelunasan. Sama dengan Bapak Ibu sekarang sudah pelunasan 2020 kan? Sekarang nggak dibebankan. Kemudian yang terakhir, tidak perlu berpanjang dalam. Silakan Bapak Ibu persiapkan dengan baik. Jangan sampai nanti berangkat ada yang tertinggal, terutama kunci itu yakin betul masuk di dalam kotak paspor. Kemudian nanti di asrama haji Bapak Ibu akan terima 3. Yang pertama Bapak Ibu akan menerima gelang. Ketika Bapak Ibu terima gelang, dilihat dulu gelangnya, baca benar nggak nih ada nama saya, benar nggak ini nomor paspor saya. Yakin benar, langsung Bapak Ibu pakai, jangan dikantongi, langsung pakai di depan petugas. Dan itu jangan dilepas-lepas sebelum Bapak Ibu kembali lagi ke Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan menerima paspor. Ketika terima paspor, Bapak Ibu buka itu lembaran paspor, lihat fotonya, lihat namanya, betul nggak ini foto saya, betul nggak nama saya. Lalu lihat tiketnya, nanti langsung dilihat tiket di situ, tiket pesawat. Yakin, baru Bapak Ibu masukkan ke tas paspor. Di situ baru Bapak Ibu bergerak ke meja yang ketiga. Di situ Bapak Ibu akan menerima uang living cost, ya, 1.500 rial. Buka begitu dari amplop, hitung di depan petugas. Sehingga kalau kurang bisa langsung Pak dikurang. Jangan sampai 1.500. Jangan begitu sampai ke rek atau ke tempat istirahat baru Bapak Ibu buka itu. Nggak bisa kan jadi komplain. Itu juga betul, yakin, baru Bapak Ibu masukkan ke tas paspor. Yakin betul masuk. Sudah yakin masuk, baru ditutup selerinya. Karena banyak kejadian pemaaf, dikira masuk, padahal jatuh. Ya, langsung keluar naik des. Ketika uang itu jatuh dengan amplopnya, di situ banyak orang, pemaaf. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap yang satu ruangan itu sama dengan itu sama. Ada maling nggak itu kan? Banyak. Ada copet? Banyak. Macam-macam. Makanya nanti Bapak Ibu tolong betul pengamanan diri dan pengamanan perlengkapan.
nanti keluar dari hotel, baik di Madinah maupun di Mekah, dimanapun saja, bapak, ibu, atau khususnya ibu minimal bertiga, tidak boleh sendiri. Ingat, tidak boleh sendiri. Walaupun sudah apa, sudah apa, jangan hindari sombong. Oh Ustaz, itu pintu masjid Madinah udah kelihatan tuh, Masjid Nabawi, jangan. Karena ada kejadian di tahun 2016, seorang kolonel, Ustaz, itu pintu masjid di atas, saya duluan ya. Saya bilang tidak bareng-bareng Pak nanti, enggak, kenapa saya? Enggak. Tidak hati-hati Pak. Begitu keluar dari masjid, itu hotel dikelilingi sampai di Luku Barat. Bayangkan, begitu 7 kali saya keluar dari hotel, Pak, saya bilang ngapain terus dari balik keluar terus. Hotelnya di mana ya? Ya hotelnya di situ di Putri Sultan. Kenapa? Karena tadi sombong itu dekat kelihatan. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, jangan juga sampai menceramakan rumah. Kadang-kadang di Indonesia di bawah, saya Jakarta nggak pernah makan pisang dari pisang kayak apa ini? Padahal tidak ada pisang yang jelek di Arab itu. Semua pisang bagus banget, bagus. Mungkin kelihatan sama itu tidak bagus. Jangan, mari kita syukuri. Masuk sekarang di hari ini kan bagus ini luar biasa, ya kan? Luar biasa. Sehingga itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, lancaran, mudahan jalan-jalan ibadah. Dan Bapak Ibu semua kembali ke tanah air, tidak ada lagi yang kita bawa kecuali haji yang mabrur. Amin. Sebagaimana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji mabrur yang selalu jasabun dengan jannah. Haji yang mabrur itu dapatlah dapat tidak ada lagi kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentu kita baik dengan sia-siakan yang wajibnya hanya satu kali. Maka bagaimana kita semua mencapai mabrur? Jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini atas yang ini berkat kita semua, kita boleh sekarang Allah selalu ada dalam perlindungan dan disehatkan, kita petunjuk bimbingan dan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran, kesehatan, keluarga yang kita tinggalkan juga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Belum disampaikan. Kemudian pada Bapak Ibu usahakan pakai celana panjang. Bebas. Pakaian muslimah putih. Muslimah putih. Kemudian pakai batik yang dibagi itu. Dengarkan ya, batik. Kalau kerudungnya silakan kerudung yang dibagi dari sana. Tidak ada, kalau tidak ada nanti warna masing-masing. Ya, warna masing-masing. Kemudian pakai sepatu, kaos kaki. Kemudian mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf jangan sampai ada yang bawa pakaian tidur lebih pendek. Saya masih sering jumpai di hotel. Khusus jemaah yang satu kloter dengan saya mengharapkan jangan sekali-kali membawa pakaian tidur dengan pendek. Walaupun di kamar mohon ibu-ibu tetap menggunakan hijab. Walaupun di kamar sama-sama ibu-ibu tetap menggunakan hijab. Dan ibu-ibu minimal bawa 3 setel ya. Minimal 3 setel pakaian. Kemudian bapak-bapak berangkatnya menggunakan celana yang warna hitam atau gelap, kaos oblong dengan batik, pakai kopiah. Kemudian nggak usah pakai sepatu untuk bapak-bapak, cukup sandal sepatu atau sandal gunung yang enak dipakai. Yang penting jangan sandal tipik, ya, yang penting jangan sandal tipik. Ya seperti ini boleh, yang ada talinya boleh.
sempit untuk ke toilet nanti. Ya, untuk di kamar mandi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Bapak Ibu? Ayo Pak, ayo Bu, tanya Bu. Terserah modelnya. Kalau ibu-ibu mohon maaf, kan dijahitnya sesuai contoh di bawah pantat gitu, ya sampai lutut paling tidak. Boleh, boleh, boleh. Tapi dalam tetap pakai baju muslimah Bu ya, tapi pakai baju muslimah. Karena udah gamis itu. Ya, pakai pakaian dalam aja. Ya, dalam. Baju aja. Ya, kalau sudah jadi muslimah, itu sudah bisa. Karena kita dibuka kan harus ada pakaian dalam ya. Jadi memang ada yang dipakai jahitnya itu sampai tumit, ya. Ada yang sampai lutut. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, silakan. Jilbab ibu-ibu minimal 3 setel. Jilbab minimal 3 setel. Kaos kaki paling tidak 5 setel. Beli yang bisa dicuci. Kaos kaki, jangan beli yang itu kaki buang sayang. 5 setel itu yang bisa dicuci. Bapak ini 40 berjalan mana lagi? Kalau kita asrama kan bajunya bebas ya? Ya. Bebas. Dari asrama ke asrama banyak pakai. Sampai mana lagi? Sampai ke Madinah. Iya, asrama pakai. Jadi yang nanti Bapak Ibu boleh pakai pakaian warna apa saja ketika di Madinah dan di Mekah. Berangkatnya itu pakai batik itu dipakai, pada saat pulang dipakai juga batik. Kalau dalamnya mungkin bapak-bapak pengen pakai gamis putih, no, kan? Tapi luarnya tetap pakai jaket batik atau baju batik. Kalau kopiahnya mau diganti mungkin, oh pakai haji, boleh, boleh. Kalau pakai kopiah hitam, boleh. Sudah punya, sudah punya. Ada lagi pertanyaan? Kalau mau nukar uang nanti di sana saja. Ya, uang. Rupiah bawa nanti ke sana. Bukan di sana. Kalau pas syukur ada, ya bukan di pasar. Nggak ada, nggak ada. Pak Yudi banyak no. Tiga. Saudi udah aman sekarang. Satu cadangan, satu itu. Boleh. Dua nanti, satu dicuci, satu dipakai, cadangan suatu dipakai. Jadi bapak-bapak minimal 3 setel. 3 setel. Nah, ya. Cukup lah. Pakaian ihram bapak-bapak kalau tenang bawa 1 setel, cukup 1 setel saja. Saya selama ini memang nggak pernah bawa lebih dari 1 setel. Karena saya yakin 1 setel sama sudah cukup biar nggak terlalu besar menunggu koper, terutama pulangnya. Karena pulangnya pasti kopernya ketembung semua itu. Ya kan? Nggak mungkin mas guys, berangkat pasti guys. Pulangnya pasti ketembung. Kalau masalah logo tentu harus dipersoalkan. Warnanya apa saja, hanya memang disunahkan tuh putih, boleh? Ya, dimasalahkan saja putih. Yang sama. Ya. Ya udah diparik sekarang. Cuma tinggal klik ke koloternya aja. Tanya aja. Kalau sudah pakai gamis, usahakan pakai celana panjang. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Cadangan baru masuk nih. Ya. Ikut rombongan bapak kan? Iya. Semua rombongan saya. Iya. Jadi tidak hanya Pak Firdaus semua. Semua. Hanya nanti kan ada rombongan-rombongan. Jadi kita semua ada 3 rombongan yang ada di Watan Jog saya.
Jumlahnya semua 134. Jadi nanti serombongan ada yang 43, ada yang 42. Diterima, tadi udah jawab. Jadi kita sama-sama. Insya Allah. Tiap hari, tiap menit itu. Kalau sekamar malah. Jangan, Bu. Jadi itu kalau Bapak pengen abad jangan beli di sana saja. Gunting boleh taruh di koper. Gunting buat ikan nggak usah. Jangan, nggak bisa. Setrika sering problem di asrama, problem. Listrik nggak bisa dibawa. Jangan lebih baik Bu. Problem di bangun-bangunin. Kenapa padahal di sana sih? Iya. Iya. Lebih baik mah jangan lah. Daripada setrika rendang aja bawa. Ini saya sampaikan sama Bapak Ibu. Untuk bawa kopi, teh, rendang, apapun silakan. Yang penting dibungkus dengan aman. Kalau pernah kejadian pecah di kopernya, kena baju nggak ada yang bisa dipakai. KCP bisa, ya tapi nanti begitu di imigrasi suruh turunkan itu. Ya, ini apa? Supaya Bapak Ibu beli di sana di dalam. Gitu kan? Kalau aturan juga sampai imigrasi suruh keluarin lagi. Di koper. Ya, koper besar. Ya. Tolong tidak ada yang bawa peralatan listrik. Iya, lebih jangan. Pakai. Nanti beli di sana saja untuk masak air. Di sana nanti ada dispenser di hotel. Kalau ibu beli ke sini tinggal pencet aja yang panas, ya kan? Tapi mohon maaf, jangan sering-sering makan Indomie. Nanti di sana darah tinggi semua. Ya mohon maaf, itu sering terjadi. Ketika tensi ke dokter tinggi, pusing. Jangan sering-sering makan Indomie. Makan roti saja. Tapi kalau punya diabetes sering-sering makan roti, diabetesnya tinggi. Serba repot. Sudahlah pokoknya apapun yang Bapak Ibu makan minum, minta sehat sama Allah. Itu saja sudah aman. Nggak bisa dibawa. Termasuk bapak-bapak yang merokok, jangan bawa rokok banyak-banyak. Cukup bawa 10 bungkus. 2 bungkus taruh di tas paspor, 4 bungkus taruh di tas tenteng, sisanya taruh di koper. Mahal rokok sana. Rokok boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau banyak nanti dikeluarin dikira dagang rokok. 10 bungkus saja. Bu Sri buat siapa? Oh, nanya. Siap. Iya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau memang ada yang kurang banyak lagi, silakan. Nomor HP saya silakan Ibu langsung di. Penting itu. Nanti kalau kuota Bapak Ibu ganti kuota transfer. Dan nanti tinggal hubungi aja kalau Telkomsel ke Telkomsel pada paket yang 40 hari. Haji. Yang Excel ya kan? Ada 082 11. Tadi share sama saya di grup, Bu. Ntar saya share di grup. Ya nggak apa-apa ini. Satu tuh silakan. 5731. Ya. Yang Arif. Ya. Jika nanti kalau ada sesuatu itu langsung
jenazah. Ya. Ya, teman saya. Ya. Oke, sudah dengar semua Bapak Ibu ya? Ya, sudah lapar ya? Belum habis makan. Ini bisa, tapi kan nanti sekarang cuma minta program ini bukannya nanti sampai begini baru buka. Tapi di sini dari sini ya. Pondok Gede ada. Kita mengundang orang Telkomsel. Tapi kemarin nggak ada ya tadi lakukan orang Telkomsel. Nggak di sini. Ya, ibu-ibu sambil jalan ya pertanyaannya ya. Kalau memang sudah tidak ada karena sudah saya tutup tadi. Saya nanti sambil berjalan. Ya, sambil makan bisa langsung. Terima kasih. Baik Pak Haji Arif, terima kasih. Bapak Ibu ingin menekankan sekali lagi bahwa pertemuan hari ini ingin mendekatkan Bapak dan Ibu langsung sama Pak Haji Arifnya. Karena kita nggak bersama-sama Ibu di hari-hari Mekah. Ya termasuk Pak Ali Ansori. Oleh karena itu yang ada adalah Pak Haji Arif. Oleh karena itu nanti segala sesuatu ke Karom. Karom baru ke Pak Arif gitu ya. Bu Yulia kalau ada apa-apa yang ragu-ragu ya nggak bisa WA Pak Ali lagi dari Mekah. Nah, kan udah ada karunya, ada Pak Arifnya, langsung ke Pak Arif. Dan Pak Yudi hari ini kopernya nanti bisa diambil di samping kanan. Ini istilahnya Walimatus Safar MDA ya. Syukuran keberangkatan jamaah haji MDA, karena kalau di Pondok Bambu harus ngundang RT, RW dan lainnya. Nah kalau sini cukup Pak Arif doang sama asistennya. Semoga perjalanan lancar, Pak Arif diberikan kekuatan, kesehatan. Di samping jamaah ada keluarga saya Pak Arif, Pak Dedi, ini ada Baumi, ada Husnul Khotimah, ada Ibu Jamilah. Ya Jamilah ya. Ya itu artinya bukan semua yang lain keluarga bukan semua keluarga. Cuma memang ada yang secara rumah itu memang keluarga satu rumah seolah-olah gitu ya. Semua juga dititip ke Pak Arif, nggak hanya Adedi doang, semua ya. Oleh karena itu doakan Pak Arif sehat, bisa memimpin Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin saya pribadi tidak langsung bersama Bapak Ibu, walaupun nanti saya juga ada di Mekah. Ya, insya Allah saya terbang 19 Juni 00. Jadi duhur hari Minggu sudah ada di Saudi Arabia. Ya. Ibu duluan. Ya. Saya baru lulus hari kemarin, hari Kamis. Ya dinyatakan boleh berangkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dzambana dzamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz dzulumati ilan nur. Ya Allah ya Rabbana berikan kesehatan buat pembimbing kami Pak Haji Arif, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesabaran juga buat semua jamaahnya yang tergabung dengan Pak Haji Arif di kloter 21 ya Pak Haji. Semoga diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya masih ada sama Pak Arif silakan. Dan kita mulai makan, nikmati agak lambat sedikit, mohon maaf ya. Allahumma barik lana fi ma